Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkatinya. Jumpa lagi di dalam Suara Gembala kali ini. Saudara, ada banyak pertanyaan dari sidang jemaat selama saya melayani sebagai hamba Tuhan, yaitu tentang makanan yang halal dan haram bagi orang Kristen. Ya, itu pertanyaan. Yang paling sering ditanyakan pada saya, orang itu makan dideh atau makan darah beku itu yang digoreng atau dimasak itu boleh atau enggak, begitu ya. Saya dulu suka tuh saudaraku ya, itu dideh itu emang enak. Tapi sekarang sudah enggak makan, saudara. Nah, kita sebagai orang Kristen harus ngerti dasar firman tentang makanan. Ya, nanti kita akan belajar itu, saudaraku ya. Saya akan mulai dari Kisah Para Rasul 15, ayatnya yang ke-19 dan 20. Ini adalah sidang dari para rasul di Yerusalem, dan di sini disinggung soal makanan yang harus dijauhi oleh orang-orang Kristen mula-mula pada waktu itu. Ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Jadi sadar, saudara. Di sini Yakobus mewakili, berkata-kata sebagai seorang Kristen tapi Yahudi, sadar gitu loh, bahwa hukum Taurat itu kalau diberlakukan kepada orang-orang yang non-Yahudi itu mustahil. Karena budayanya beda, cara hidupnya beda, makanan-makanan yang biasa disantap itu berbeda. Jadi kalau itu dibebankan pada mereka kacau. Nah, oleh kuasa Roh Kudus, akhirnya Yakobus berbicara seperti ini. Nah, ayat 20, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari, 1, makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. 2, dari percabulan. Nah, percabulan ini bukan makanan, saudaraku ya, ini adalah perilaku. Ini saya skip ya, yang makanan aja. Dan dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Jadi ada 3, saudaraku. Makanan persembahkan berhala, kemudian makanan yang daging yang mana matinya itu darah tertahan atau dicekik, kemudian yang terakhir ada darahnya sendiri ya, darah dimakan. Nah, saudara, dari ayat ini, karena ini ayat ada dalam perjanjian baru, kita sebaiknya menjauhkan diri dari makanan-makanan ini. Tetapi sikap iman kita terhadap soal makanan, ini boleh nggak boleh, ini haram tidak, akibatnya apa? Nah, itu harus kita pahami dari penjelasan Rasul Paulus. Saudara, kita akan lihat ya, lihat di dalam Roma 14. Ini Paulus rupa-rupanya juga menghadapi masalah yang sama pada waktu itu. Jemaat yang ada di kota Roma itu juga mempermasalahkan soal itu, sampai-sampai Rasul Paulus dalam penjelasannya di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan sebab kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi Paulus itu sampai menegaskan, kalau mau bicara kerajaan Allah itu jangan bicara soal makan minum. Itu kan sementara. Tetapi kerajaan Allah itu adalah soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tapi rupa-rupanya pertanyaan ini selalu timbul. Makanya kita akan lihat penjelasan dari Rasul Paulus di ayat yang ke-20, saudaraku ya. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Jadi rupa-rupanya karena makanan itu jangan sampai kita ini pekerjaan Tuhan jadi kacau. Golongan ini nggak boleh makan ini, golongan ini boleh-boleh saja, golongan ini bilang kalau makan itu masuk neraka. Nah, ini yang begini ngerusak pekerjaan Allah. Segala sesuatu adalah suci, kata Rasul Paulus. Tetapi celakalah orang jika oleh makanannya orang lain tersandung.
Jadi yang penting itu kata tersandung ini, saudara. Karena urusan makanan sampai orang jadi tawar hati, orang jadi tersandung. Jadi ribut soal makanan dan minuman. Kerajaan Allah bukan soal itu. Itu yang maksudkan oleh Rasul Paulus. Kemudian ayat 21, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, kalau itu dipermasalahkan. Atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Jadi kalau membuat seorang saudara kita itu jatuh tersandung, ya sudah ngalah lah, kamu nggak usah makan ini, nggak usah minum itu. Kemudian berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, saudara, ditambahkan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus 10. Saya bacakan ya, rupa-rupanya jemaat Korintus juga punya problem urusan ini. Jadi ini ada tertulis dalam surat-surat para rasul ini, maksudnya apa? Maksudnya ya kita harus menyadari bahwa problem itu akan ada terus sampai akhir zaman. Jadi perlu dituliskan di dalam surat-surat kitab suci. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-25 sampai 27 dikatakan demikian. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging. Nah, ini penting, saudara. Tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tadi kan dikatakan makanan yang dipersembahkan berhala itu jangan dimakan. Itu aturannya, bakunya, saudaraku. Tetapi pada pelaksanaannya, kalau kita beli daging di pasar, apa kita tahu sejarah dari hewan itu, entah itu sapi atau kambing, sebelum jadi daging yang dijual itu, cara penyembelihannya bagaimana? Apakah sebelum disembelih dipersembahkan kepada dewa? Nah, saudara, di desa-desa di Jawa saja itu padi, saudaraku ya, beras itu ya, beras yang Anda makan itu ketika mereka sudah panen, itu mereka mengucap syukur kepada Dewi Sri. Bukankah itu sama, saudara? Dipersembahkan dulu kepada Dewi Sri, ya, yang katanya menjaga sawah itu sehingga mereka bisa panen. Nah, kalau begitu bagaimana? Kita beli beras, kita nggak tahu. Ya, kalau menurut Rasul Paulus, makan saja, entah itu daging, entah itu beras, atau apapun juga. Nah, apakah kita yakin bahwa ini dipersembahkan pada berhala atau tidak? Nah, kita harus berpegang bahwa kerajaan Allah bukan soal makan minum itu, saudaraku. Bahkan penyembelian dari daging tersebut, benarkah? Kalau orang Yahudi kosher, begitu artinya darahnya betul-betul sudah keluar semua. Siapa bisa menjamin, saudara? Kalau saudara buka daging, itu di dalam mesti ada merah-merahnya. Butir darah merahnya pasti masih tertinggal, entah berapa sesedikit mungkin, tapi tetap ada, ya kan? Jadi kita nggak mungkin melaksanakan secara harafiah binatang mati darah tertahan itu yang seperti apa. Jadi menurut saya ya kita nggak usah terlalu urusan dengan hal itu. Tapi kalau soal makan darah bagaimana? Ya saya kalau boleh bersaksi, saudaraku, dulu saya paling suka makan dideh itu ya. Tapi setelah saya baca firman itu kok tiba-tiba jadi tidak suka sendiri. Meskipun saya ngerti bahwa kalau saya makan daging itu didehnya bisa katut di dalam ya. Kadang-kadang saya buka ayam goreng begitu, itu kok darahnya masih ada di situ, beku di situ ya. Gorengan itu masih kelihatan merah-merah hitam gitu. Gimana ya saya singkirkan, saya makan aja gitu. Jadi no problem. Karena urusan kita ini selamat tidak, urusan kita masuk surga atau tidak, itu bukan urusan makan minum, saudaraku. Ya, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, bahkan ayat 27 ini saya akhiri dengan ayat yang bagus ini. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya, dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani.
Rasul Paulus itu orang Yahudi, dia nggak makan daging tertentu, saudaraku. Daging babi dia nggak makan. Tapi dia berada di antara orang-orang Romawi. Saya berani yakin, saudaraku, bahwa Paulus itu ketika dikasih hidangan oleh orang-orang tidak percaya dari yang non-Yahudi, dia nggak tanya-tanya, ini babi atau bukan, gitu ya. Nggak, sikat aja. Tapi Paulus sebaliknya bilang, kalau soal makanan itu membuat saudaraku tersandung, lebih baik aku tidak makan daging seumur hidup. Jadi bukan masalah rakusnya dia, suka makannya dia, bukan. Tapi demi Injil, karena dia itu tahu itu tidak penting, saudaraku. Kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Jadi inilah sedikit pencerahan tentang makanan dan minuman bagi orang-orang Kristen. Ada yang tanya, boleh nggak minum alkohol? Kalau mabuk nggak boleh, saudaraku. Tapi kalau saudara minum untuk kesehatan, silahkan. Bahkan Paulus memerintahkan, menyuruh, menganjurkan untuk Timotius menambahkan sedikit anggur, jangan minum air saja karena pencernaannya kurang baik. Jadi bagi kita harus pahami, saudaraku, mana yang kerajaan Allah dan mana yang tidak. Saya harap saudara paham. Tuhan memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.